فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorakan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan nih, perhatikan baik-baik. Halaman yang ke-122. Yang punya kitab bisa disimak, yang tidak ada kitab bisa diperhatikan. Qala asy-syarihu asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah, wa hadza fihi anna al-'abda yu'alliq raghbatahu billah. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwasannya seorang hamba itu hendaknya menggantungkan raghbah, yaitu keinginan kuatnya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawajjah ila Allah bihawaijihi fala yas'alun nas. Masyaallah. Dan hendaknya dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keperluan dan kebutuhannya. Fala yas'alun nas, dan hendaknya dia tidak meminta kepada manusia, tidak minta-minta kepada makhluk, tidak minta-minta kepada manusia, tapi mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sa'ala amwalun nasi takassura fa ka'annama yaqul jamr falyastaqil aw yastaksir. Artinya, barang siapa yang minta harta manusia dalam rangka untuk memperkaya diri atau yang semisalnya, maka seakan-akan dia meminta bara api. Maka hendaknya diperbanyak atau dipersedikit mintanya. Itu ancaman bagi orang-orang yang suka minta-minta. Karena minta-minta pada asalnya dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, kalau menggantungkan dirinya dalam hal ekonomi atau yang semisalnya, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempuh cara yang syar'i. Setelah dia berikhtiar, kemudian berdoa, kemudian tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang syar'i. Li'annaka idza sa'altan nas dalalta lahum. Lihat ini. Dikarenakan kamu apabila minta kepada manusia, kamu telah menghinakan dirimu di hadapan mereka. Wasirta 'abdan lahum. Paham ya? Kamu telah menghinakan dirimu, merendahkan dirimu di hadapan mereka. Akhirnya kamu menjadi budak untuk mereka. Menjadi budak untuk orang yang apa? Yang dimintai tadi. Wa mannu 'alaika, dan mereka pun berharap padamu, atau mereka pun akan memberikan kepadamu. Wa aidan, dan juga su'alun nas fihi iftiqarun ilan nas wa dhillatun. Maksudnya kalau kita minta kepada manusia kemudian dia memberi ataukah tidak, itu seakan-akan kita tunduk kepadanya dan menghambakan diri kepadanya. Dan bahkan kata beliau,
Wa su'alun nas, minta pada manusia ada unsur iftiqarun ilan nas, butuh kepada manusia, wa dhillah, dan kerendahan dan kehinaan. Waqad warada fi ihdal hikam, dan sungguh telah datang dalam salah satu ungkapan yang bijak, is'al man syi'ta takun asirah wastaghni an man syi'ta takun mislah. Masya Allah, lihat ini bagus sekali ini. Mintalah sesukamu, kamu nanti akan menjadi budaknya, tawanannya, ditawan, diperbudak. Paham? Jadi kalau kita minta pada seseorang, seakan-akan kita itu budaknya, tawanannya itu. Disuruh apa saja mau, menggantungkan kebutuhannya kepada manusia, itu salah. Tapi kalau menggantungkan kebutuhan, keperluan, ekonomi, pastikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meniadakan ikhtiar. Sebaliknya, wastaghni an masyi'ta, dan merasa cukuplah kamu dari apa yang ada pada manusia sesukamu, takun mislah, kamu akan menjadi seperti dia. Jadi kalau kita merasa cukup, tidak minta pada apa yang ada pada manusia, kita akan seperti dia yang cukup tadi. Bisa dipahami? Tapi kalau kita minta kepada siapapun yang kita inginkan, akhirnya kita pun diperbudak dan jadikan tawanannya. Nah, kita lihat lagi, idza turral insan li su'alin nas yas'al biqadril hajah wa darurah. Ini penting sekali ini. Apabila seseorang terpaksa, lihat, terpaksa, darurat, terpaksa untuk minta kepada manusia, mintalah sesuai dengan kadar keperluan dan daruratnya, enggak boleh lebih dari itu. Karena ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat itu boleh atau menjadikan perkara yang haram menjadi halal. Paham ya? Memperbolehkan perkara yang diharamkan karena darurat. Ya kan? Sebagaimana perkataan Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, apa pantunnya? Ya, antum? Naam. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Yang sebelumnya walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'tirari. Wala muharramun ma'tirari. Bersamaan adanya ittirar, keterpaksaan, tidak diharamkan. Faham? Ini juga sama, terpaksa harus minta karena salah satu tiga perkara. Pertama, dikarenakan dia tertimpa musibah, hartanya habis. Paham ya? Kena banjir, kena longsor, tanah longsor, atau gempa bumi, atau tsunami, habis semua hartanya, itu boleh. Disebutkan dalam hadisnya Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, rawi Muslim. Atau yang kedua, ditimpa kemiskinan. Dulunya dia orang punya, tapi tiba-tiba ditimpa kemiskinan yang benar-benar hartanya habis. Itu pun harus disaksikan 3 orang. Si fulan miskin, si fulan miskin, si fulan miskin. Yang menyaksikan orang-orang yang fuqala, orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang memiliki wawasan luas dari kalangan ahlul ilm. Setelah itu baru boleh minta. Yang ketiga, orang yang terlilit hutang, tapi hutangnya bukan untuk pribadi. Hutangnya dia mengeluarkan hartanya untuk mendamaikan 2 kelompok yang sedang berperang, atau 2 kelompok yang berselisih. Mendamaikannya harus dengan apa? Tebusan uang. Nah, dia keluarkan hartanya sehingga berhutang. Itu boleh. Paham ya? Jadi bukan semua hutang boleh minta-minta ya. Jangan salah paham. Tapi dia barakallahu fiik, terlilit hutang karena hartanya dia gunakan untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, atau 2 suku, 2 marga yang sedang berperang. Kemudian hartanya dicurahkan untuk apa? Mendamaikan mereka, akhirnya berhutanglah dia. Paham? Itu pun boleh sampai bisa melunasi hutang. Paham? Tapi kalau hutang karena judi online ya enggak boleh. Nah, itu sudah judi online haram. Ya kan? Nah, karena hutang kemudian apa? Ini kan boleh minta-minta karena hutang, lain lagi kasusnya. Paham? Selain itu barakallahu fiik, suhtan yakuluhu suhtan. Selain itu wahai Qabisah, haram kamu makannya harta yang haram. Makanya minta-mintanya sih babnya sempit sekali aslinya. Jangan bermudah-mudahan. Kalau enggak terpaksa, salah satu 3 perkara yang kami sebutkan tadi, jangan minta-minta. Al-yadul ulya khairan minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada minta. Jadi antum atau kita, kalau belum mampu memberi, minimalnya jangan minta. Tapi kalau bisa memberi, itu yang terbaik. Paham? Naam.
Karena kalau udah minta-minta, sudah ketagihan, sudah menjadi aktivitas rutinitas dia, itu kadang sulit dihentikan. Minta dan minta dan minta terus. Akhirnya yang diminta ini siapa? Manusia. Antum ingat pantun tadi yang kita baca tadi? Kalau manusia bagaimana? Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan kalau Bani Adam itu kalau diminta-minta, dimintai terus, lama-lama marah dia. Makanya siapa yang berhak untuk kita mintai? Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta-mintalah kepada Allah taala. Kenapa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah tuh marah kalau kamu meninggalkan permintaannya. Maksudnya kamu enggak minta kepada Allah taala, marah Allah taala. Tapi semakin seorang hamba itu minta dan minta, merengek kepada Allah Ta'ala senang. Itu bedanya. Tapi kalau makhluk, itu semakin orang minta, semakin marah dia makhluk. Paham? Nah, itu kita lihat. Kata beliau, wa lais'al ahsan. Kata beliau, wa kaunuhu yastaghni wa lais'al ahsan. Nah, artinya barakallahu fiik, dia pun minta yas'al biqadri hajah wa darurah. Minta sesuai kadar hajah, keperluannya dan daruratnya, enggak boleh lebih dari itu, ya kan? Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah, semua perkara yang diharamkan bersamaan darurat, biqadri ma tahtajuhu darurah, sesuai dengan kadar daruratnya. Sesuai dengan kadar apa? Daruratnya, tidak boleh lebih dari itu. Melebihi kadar daruratnya haram. Karena itu nanti apa? Menghinakan dirinya. Nah, terlalu memanjakan dirinya. Jangan. Kita lihat wa kaunu yastaghni, dan keadaan dia itu yastaghni, merasa cukup. Nah, walais al ahsan, dia tidak minta yang lebih baik. Walakin yubah as-su'al 'inda ad-darurah, ini penting. Akan tapi diperbolehkan minta ketika darurat. Ingat-ingat darurat ya. Bi qadri ma yadfa' darurat, sesuai kadar yang bisa menolak, yang bisa menepis daruratnya. Wa kadzalika su'alul ahli ilm. Kalau ini soal yang kedua ini, nah barakallahu fiik, soal yang artinya bukan minta tapi bertanya. Jadi kalau ada iskal, ada permasalahan dalam ilmu agama, tidak paham, kurang paham atau masih gagal memahaminya, jangan diam 1000 bahasa. Tanyakan kepada ahli ilmu, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para masyayikh ahli sunnah, tanyakan kepada para asatidzah ahli sunnah yang mereka memiliki ilmu. Lihat. Wa kadzalika su'alul ahli ilm yajibu an yas'al an kulli umurid dini, sahih. Seperti itu juga bertanya kepada ahli ilm, wajib untuk dia bertanya kepada perkara-perkara yang berkaitan masalah agamanya. La yatruk amran yajhaluhu illa wa yas'al anhu, masyaallah. Lihat ini. Dia tidak meninggalkan suatu perkara yang dia bodoh terhadapnya kecuali dia bertanya tentangnya. Ditanya. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Maksudnya dia seharusnya bertanya tentang ilmu agama yang dia tidak paham, dia tidak bertanya. Tersesatlah dia, seharusnya kanan dia malah ke kiri. Seharusnya lurus dia belok, tersesat. Wal'iyadu billah. Hadza laisa fihi haya'un wala man'un, penting ini. Dalam masalah ilmu ini tidak ada di dalamnya rasa malu dan juga tidak ada larangan. Jangan sampai ada yang larangan atau menghalang-halangi. Enggak ada penghalang, enggak ada rasa malu. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Makanya kemarin akan kisahkan kan, Sulaim, seorang perempuan padahal tanya tentang mandi janabah, bayangkan. Seharusnya kan malu. Tapi karena ilmu enggak malu beliau. Beliau bertanya, ya Rasulullah, fahal 'ala mar'atin min ghuslin idza hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Perempuan padahal bertanya, enggak malu. Kenapa kira-kira? Karena ilmu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, na'am idza hiya ra'atul ma'iyah, kalau dia melihat air. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik. Sulaim, seorang wanita, bertanya tentang perkara yang seharusnya orang kalau bertanya malu, tapi beliau enggak malu karena ilmu. Bayangkan itu. Mafhum? Nah, ini penting sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Ingatnya syarat ahli ilm, orang yang paham, orang yang berilmu tentang ilmu agama. Jangan setiap orang ditanya. Karena apa? Karena untuk masalah ilmu ini, ilmu agama, enggak sembarangan, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Yang disabdakan dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma
innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu wal iyad billah. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan sebagaimana dicabutnya nyawa manusia, tapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Para ulama diwafatkan, ahlul ilm diwafatkan, meninggal dunia. Saat itu tidaklah tersisa lagi apa? Ketika sudah tidak tersisa lagi di muka bumi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia menjadikan pemimpin yang bodoh. Ini pemimpin bodoh, kalau diam masih mending, masih aman lah. Tapi tidak, ini pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau, ditanya jawab, berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Bagaimana efek sampingnya? Fadallu adallu, sesat dan menyesatkan. Mafhum? Naam. Jadi tidak ada salahnya, tidak tercela, tidak menghinakan ketika orang tidak tahu perkaranya, masalah ilmu dia ditanya wallah alam misalkan, la adri, itu enggak masalah. Bukan berarti dia hina, rendah, tidak. Justru dia sudah pada tempatnya. Kalau ditanya enggak bisa wallah alam, iya kan? Jangan dipaksakan jawab, akhirnya apa? Keliru. Allahul musta'an. Wal kalimatur rabi'ah, kalimat yang keempat. Dari apa ini? Dari 4 kalimat yang sudah kita lewati. Ini yang keempatnya mengenai nasihat Rasulullah SAW yang diberikan kepada siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang tidak dimampui kecuali siapa? Allah taala. Adapun pada perkara yang manusia mampu, boleh dengan 3 syarat. Minta tolong kepada manusia boleh dengan 3 syarat. Paham ya? Pertama, ayyakuna qadiran, mampu, wa ayyakuna hayyan, hidup, wa ayyakuna hadiran, hadir. 3 syarat ini. Paham ya? Misalkan antum sedang kehilangan barang, dicuri orang. Nah, di sana ada 6 pihak yang punya wewenang untuk mengatasi dan mengaturnya. Ya, mungkin dari kalangan kepolisian atau semisalnya. Kadang-kala misalnya diperlukan minta bantuan untuk melacak pencurian siapa, hidup, mampu, hadir, tafadhal. Paham ya? Adapun perkara yang tidak dimampui kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang mampu, enggak boleh. Contohnya apa? Minta agar dilariskan dagangannya, minta agar dia dilancarkan ekonominya. Itu yang siapa yang mampu memberi? Siapa yang mampu memberi? Allah Subhanahu wa taala. Hamba makhluk enggak mampu. Enggak boleh kita minta kepada Mbah fulan, si fulan, si alan, apalagi minta kepada mayit. Orang udah mati. Apalagi yang lebih ngeri lagi, mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada batu. Batu yang dianggap keramat, pohon yang dianggap keramat, dia minta situ. Paham ya? Allahul musta'an. Tabur bunga, pasang sesajen. Allahul musta'an. Sudah syirik perbuatannya, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ingat-ingat ya, minta pertolongan kepada manusia. Syaratnya 3. Ayyakuna hadiran, ayyakuna qadiran, ayyakuna hayyan. Hidup itu harus. Paham ya? 3 syarat ini kenapa kok diharuskan? Karena kalau hanya hidup dan hadir enggak mampu, itu sia-sia. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi ketika beliau syarah kitab Al-Ushul Tsalatsah, minta pertolongan kepada orang yang hidup dan hadir tapi enggak mampu, itu hanya sia-sia. Contohnya orang yang lumpuh, hafan. Yang lumpuh enggak bisa apa-apa, dia hadir, hidup juga. Antum minta bantuan, tolong bantu ngangkat batu ini. Orang yang lumpuh, kira-kira sia-sia enggak? Sia-sia. Oleh karena itu 3 syarat tadi pastikan terpenuhi. Hadir, mampu, hidup. Para ulama menjelaskan hadir ini imma hadir hakiki, wujudnya ada di hadapan antum, atau hadir secara apa? Hadir secara bantuan. Orang yang di luar tapi dia hadir. Telepon, tolong minta transfer. Tadi sudah dikirim barangnya, uangnya belum sampai, minta tolong ditransfer sekarang. Orangnya hadir enggak orangnya? Hadir tapi hadirnya di luar. Suaranya hadir.
Itu bisa masuk dalam kata hadiron. Jadi hadir itu enggak harus depannya persis nampak, itu enggak harus. Paham ya? Dia hadir dengan suaranya, bisa dipahami? Nah, intinya 3 tadi upayakan ada. Lah mati, mayit, kok dia minta sama mayit, itu enggak bisa. Kenapa mayit? Sudah mati, enggak mungkin hadir juga, ya kan? Enggak mungkin mampu juga. Nah, kesalahannya situ. Datang ke kuburan, minta kepada mayit fulan bin Alan, katanya Mbah Buyut katanya. Allah musta'an. Banyak di luar sana ya seperti itu ya. Nasallahu an yahdiyahum. Kita lihat sini. Allah Jalla wa Ala huwal mu'in. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menolong. Fa idza ihtajta ila i'anatin fasta'in billah. Maka apabila kamu memerlukan bantuan, pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat enggak hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Muslim? Rasulullah sudah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairan wa ahabbu ila Allah minal mu'minidz dha'if. Orang mukmin yang kuat itu Allah taala adalah orang yang lebih baik dan lebih dicintai Allah taala. Paham ya? Naam. Kemudian lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Syahidnya itu wasta'in billah wala ta'jiz. Artinya orang mukmin yang imannya kuat itu lebih Allah Ta'ala sukai dan lebih Allah Ta'ala cintai, dan orangnya lebih baik daripada orang yang mukmin lemah imannya. Sama-sama mukmin juga, sama-sama ada kebaikan, cuman bedanya satunya kuat imannya, satunya lemah. Syahidnya mana? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya ini wasta'in billah. Wala ta'jiz, dan jangan putus asa. Itu buku tulisnya mana, buku tulisnya itu? Dikeluarkan buku tulisnya. Kalau dikeluarkan ya. Ya kondisikan. Biar nanti faedahnya maksimal. 6. Kita lihat sini barakallahu fikum, bisa dipahami ya? Wasta'in billah wala ta'jiz, jangan putus asa. Kita lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Di dalam ilmu nahwu, perhatikan yang belajar nahwu, di sini ada apa? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya akhirkan. Aman? Kita lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Di sini iyyaka nasta'in, iyyaka dia dikenal dhamir munfasil. Fi mahall nasbin maf'ul bih muqaddam. Seharusnya maf'ul bih diakhirkan, tapi didahulukan di sini. Faedahnya apa kemarin? Yufidu al-hasr, memberikan faedah pembatasan. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr, mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Maksudnya bagaimana? Hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan, bukan kepada yang lainnya. Paham? Nah, karena aslinya maf'ul bih diakhirkan. Fi'il, fa'il, maf'ul bih itu aslinya. Paham ya? Nah, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Wa talabul 'aun minan nas ala qismain. Dan minta pertolongan kepada manusia ada 2 macam. Al-awwal, pertama, talabul 'aun fi ma la yaqdir 'alaihi illallah. Ini penting ini. Minta pertolongan pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah yang mampu. Ini enggak boleh. Paham ya? Walaupun orang ini dikenal paranormal. Aslinya enggak normal aslinya ya, atau dikenal dengan orang pintar. Kalau orang pintar enggak berbuat syirik. Paham ya? Allah al-musta'an. Kita lihat contohnya. Min syifa'il mardha. Contohnya adalah seperti menyembuhkan penyakit. Jadi menyembuhkan penyakit siapa yang mampu? Hanya Allah Ta'ala. Enggak boleh minta pada manusia. Walaupun dia orang yang bisa dikatakan sakti, ya kan? Dia jual apa? Jual air ruqyah di mana-mana katanya. Allah al-musta'an. Jangan percaya. Paham ya? Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Min syifa'il mardha, berupa apa? Menyembuhkan penyakit orang yang sakit. Allah Ta'ala yang mampu. Paham ya? Manusia ini hanya menempuh apa? Sebab. Paham ya? Minum obat, berobat, itu hanya menempuh sebab. Adapun siapa yang menyembuhkan semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ini enggak boleh kita minta pada siapapun. Tolong sembuhkan anak ya akhi. Tolong anak diberi obat bisa menyembuhkan penyakitku misalkan. Nah, obat itu hanya apa? Sarana. Ingat-ingat, hanya media, sebab. Adapun yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa husulul walad, dan untuk mendapatkan anak.
Mendapatkan anak larinya ke dukun. Dukunnya mensyaratkan agar menyembelih apa? Ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang hitam semua warnanya. Dicari di offline sulit, buka Google online. Akhirnya nemu di Shopee. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fik. Sarana kesyirikan sekarang pun ternyata online pun bisa juga. Makanya orang hati-hati, jangan bermudah-mudahan ya, ini ngeri loh ya. Minta keturunan biar punya anak larinya ke dukun. Dukunnya mensyaratkan apa? Dengan syarat yang maksiat tadi. Dengan ayam ini ya. Allahul musta'an. Hadza yu'tabaru syirkan akbar. Ini termasuk syirik besar. Minta sembuhkan, datang mbah dukun. Mbah dukunnya cuma ngunyah apa? Kelapa muda, kunyah-kunyah dikit itu semprotkan. Allahul musta'an. Nah, misalnya bukan penyakit katanya. Yang kedua, minta keturunan agar punya anak, larinya ke dukun juga, syirik akbar. Asal yang kedua, su'alun nas ma yaqdiruna alaihi minal mal aw minal jah fa hadza mubahun. Perhatikan Bapak ini. Minta kepada manusia pada perkara yang mereka mampu. Minta tolong kepada manusia pada perkara yang mereka mampu. Minal mal, tolong ditransfer uangnya. Paham ya? Nah, kami posisinya sedang perlu nih, minta tolong pada orang tuanya, transfer uang, paham ya? Nah, mungkin akhir bulan ya kan, mampu, hidup, hadir. Aw minal jah, atau minta pada orang lain tolong karena dia punya jah, kedudukan, paham ya? Misalkan dia adalah orang punya kedudukan di kantor imigrasi, paham ya? Dia punya wewenang di situ dan punya kedudukan, antum minta tolong dipermudah bikin paspor, boleh nggak? Boleh aja. Nah, ya bisa, tapi harus ada pelitinya katanya. Itu bukan urusan kita. Kita pengennya halus, mulus, transparan, nggak bayar gitu loh pengennya. Paham ya? Tapi ternyata mereka harus bayar, itu bukan kita dosanya. Kita pengen nggak nyuap gitu ya. Nah, ada jalur pintas katanya. Allahu musta'an. Nah, pada asalnya boleh. Boleh asalnya boleh apa? Minta pertolongan pada orang yang punya kedudukan agar dimudahkan urusannya. Mafhum? Fa hadza mubah, maka diperbolehkan, walakin tarkuhu wa ta'affuf anhu ahsan. Akan tapi gerak sendiri, meninggalkan, tidak minta bantuan tadi dan menjaga kehormatan diri itu lebih baik. Paham ya? Gerak sendiri tanpa harus minta bantuan orang tadi, paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian juga mencari apa? Mencari nafkah sendiri, tidak terikat dengan orang lain itu lebih bagus. Paham ya? Ini juga motivasi buat kita. Kerja itu enggak masalah. Mencari ma'isyah enggak masalah. Paham ya? Itu lebih baik daripada minta-minta. Paham ya? Minta-minta itu ada dua kemungkinan. Pertama, diberi. Kedua, enggak diberi. Kalau diberi ujung-ujungnya lama-lama tuman kecanduan minta lagi dan minta lagi. Kalau enggak diberi marah biasanya. Wah, gini gitu. Nah, orang yang mengeluarkan hartanya karena nunggu orang minta itu ada kesalahannya. Kesalahannya apa? Kesalahannya tercoreng niatnya, dia ngasih kalau diminta. Seharusnya dia sadar diri, sadar posisi. Di saat dia punya kelapangan, kelonggaran hartanya, dia tidak harus nunggu orang minta, dia udah ngasih. Paham ya? Memberikan hartanya di jalan Allah, tidak harus pamer, orang harus tahu, nggak harus. Paham ya? Nggak perlu selfie sana, selfie sini, foto dulu, dokumenter, nggak perlu. Paham ya? Nah, bahkan sebutkan dalam hadis Abi Hurairah anhu, muttafaqun alaih, mengenai apa? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Lihat itu. Termasuk salah satunya ada orang yang menginfakkan hartanya diam-diam, orang gak ada yang tahu. Ternyata dia nyumbang 1 M, masya Allah. Diam-diam, gak ada yang tahu. Paham ya? Nah, hingga tangan kirinya gak tahu apa yang sedekah tangan kanannya. Padahal jaraknya dekat nggak jaraknya ini? Antara tangan kiri dan tangan kanan jaraknya dekat kan? Tangan kirinya gak tahu yang sedekah tangan kanannya, bayangkan. Maksud transparan, tersembunyi, gak ada yang tahu. Itu lebih baik daripada pamer dengan alasan dokumenter, selfie dulu, padahal 250. Allah musta'an. Selfie dulu biar viral, posting di media sosial, fulan bin alan bantu sekian-sekian juta, misalnya nggak perlu. Dokumenter yang hakiki biar Allah taala yang mencatat. Biar Allah taala yang
Nah, menilai barakallahu fiik. Ini pentingnya kita belajar ilmu syar'i. Biar tidak terbawa suasana akhirnya bermudah-mudahan barakallahu fiik jauh dari syariat, jangan. Wal isti'anatu kadzalik, dan minta pertolongan pun seperti itu juga. Al isti'atu bin nas bima la yaqdir alaihi illallah, hada syirkun akbar. Perhatikan Bapak ini, minta pertolongan kepada manusia pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah yang mampu. Ini syirik besar. Syirik besar itu bahaya atau tidak? Bahaya, lebih bahaya daripada syirik kecil. Kalau syirik kecil itu kan yang dihancurkan amalannya, terkena syirik saja kan. Tapi kalau syirik akbar, hancur semua amalannya. Makanya Allah Ta'ala peringatkan para nabi dengan peringatan yang keras. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka lakukan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Lihat, jadi menghancurkan semua amalan syirik akbar itu ya. Nah, kemudian dalil yang lainnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Para ulama menafsirkan, dosa kesyirikan yang tidak diampuni ini, paham ya? Syirik akbar antaranya. Itu pun dengan catatan kalau dia tidak taubat sebelum meninggalnya. Berarti masih ada potensi diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Paham? Banyak dalilnya mengenai hal tersebut. Kita lihat lagi. Kalladzina yasta'inuna bil amwat, Allahul musta'an. Seperti orang-orang yang minta tolong kepada mayit, pada orang-orang mati, traveling, ziarah, para wali kata mereka. Wali siapa? Wali santri atau apa? Itu ya kan? Kalau wali Allah Ta'ala itu enggak terbatas cuma 9. Paham ya? Yang mengatakan wali Allahnya 9 kurang. Wali Allah Ta'ala banyak sekali. Enggak terhitung, kita enggak tahu berapa jumlahnya. Karena apa? Karena syaratnya pun umum. Iman dan takwa. Iman dan takwa. Wali kok bertapa di pinggir sungai, megang tongkat dilumutin, salatnya kapan? Pernah dengar ceritanya ya, mungkin di antara antum ya. Ada sosok wali bertapa di pinggir sungai, bersila, megang tongkat, dilumutin. Salatnya kapan itu loh? Wudunya kapan? Wudunya. Kalau wudu enggak kena lumut, insyaallah. Ya kan? Duduk di pinggir sungai bertapa dilumutin, salatnya kapan? Wudunya kapan? Ada dua ihtimal. Ihtimal pertama yang jelas bukan wali Allah. Wali syaitan mungkin. Sahih. Karena imam wali Allah, wali setan itu loh. Enggak salat, enggak wudu, sampai dilumutin. Sakti katanya Allah mustahil. Sakti itu bukan seperti caranya. Sakti yang sejati itu ingat syariat, peduli dengan terhadap syariat Allah. Lihat ini. Contohnya ada orang-orang yang mereka minta pertolongan kepada para mayit, orang-orang sudah mati. Sudah mati kok dimintai pertolongan. Wabil makhluqin fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah, dan minta tolong kepada para makhluk yang pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Ta'ala yang mampu. Hadza syirkun akbar, Allahu musta'an. Contohnya tadi itu. Minta agar diberi keturunan, minta agar diberi pesugihan, ya kan? Minta agar diberi kelarisan, Allah musta'an. Karena larinya ke sana. Sudah orangnya malas kerja, enggak mau usaha, minta minta cepat kaya, ambil jalur pintas lari ke dukun gitu loh. Allah musta'an. Sudah ke dukunnya bayarnya pun hutang juga, ya kan? Allah musta'an. Tambah enggak dapat lagi itu istilahnya ya. Tapi orang enggak berpikir gitu loh. Amal isti'anatu bin nas fima yaqdiruna 'alaihi fala ba'sa. Sahih. Adapun minta tolong kepada manusia pada perkara yang mereka mampu enggak masalah. Yaqulullah jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian pada perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Wa yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Dan sungguh Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. At-ta'awunu fi ma yanfa' hadza thayyibun. Ta'awun, tolong menolong pada perkara yang bermanfaat, itu adalah perkara yang bagus. Paham ya? Di antara tolong menolong yang paling bermanfaat, paham ya? Adalah yang bisa bermanfaat untuk akhiratnya di antaranya. Paham ya? Memberi nasihat saudaranya,
Paham ya? Menyampaikan ilmu pada saudaranya itu bermanfaat sekali. Wa amma talabul i'anah fi ma la yaqdir 'alaihi illallah. Adapun minta pertolongan pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah yang mampu, fa hadza la yajuz. Ini enggak boleh, wa huwa syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Fa hadhi kalimatun 'azimatun. Ini adalah apa? Beberapa kalimat yang agung, taujihatun nabawiyatun, arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas siapa namanya dan kunyahnya kemarin? Antum? Irbad. Mana? Mana buku tulisnya, mana buku tulisnya? Ayo, dikondisikan. Siapa namanya Ibnu Abbas dan siapa kunyahnya? Kemarin sudah kita lewati kan? Awal-awal itu kan? Coba antum. Barakallahu fiik. Antum. Ayo. Namanya siapa? Kunyahnya siapa? Ibnu Abbas. Ayo. Ingat enggak? Belum. Antum. Ingat ya? Antum. Ayo, Abdullah namanya, Abdullah bin Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Gelarnya apa? Gelarnya apa kemarin? Antum, Abdullah, Abdurrahim. Ayo, bahasa Arabnya apa? Terjemahan Al-Quran ya. Maksudnya penafsir Al-Quran, mufassirus sahabah, terjemahan Al-Quran. Paham ya? Itu gelarnya. Naam. Dikit lagi, wa li ghairihi min ummah, dan juga nasihat untuk yang selainnya dari kalangan dari umat ini. Nasihatnya memang khusus untuk beliau tapi maknanya umum. Jadi semuanya juga dapat nasihat. Wa limazidi min at-tafsil an hadzal hadis, dan untuk tambahan rincian tentang hadis ini, iqra ma warada fi Jami' al-Ulum wal Hikam. Bacalah apa yang ada di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Kitab apa ini? Jami' Ulum wal Hikam kitab apa, Rafi' syarah apa ini? Arba'in Nawawiyah. Naam, syarah Arba'in Nawawiyah Ibnu Rajab al-hadis at-tasi' asyar, hadis yang ke-19. Jadi bisa dilihat sana faedahnya apa? Barakallahu fiik. Banyak sekali di sana. Dan juga tentunya lebih luas, lebih panjang, lebih lebar. Ini hanya cuplikannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.